Bab 401 Kalajengking Raksasa Kuno. Bahkan jika kucing kecil pencuri telah berganti pemilik, itu masih memiliki karakteristik ramalannya. Ye Yanyu mempercayainya tanpa ragu. Sejak dia bertemu dengannya, keberuntungannya bagus. Bahkan ngarai ini diarahkan oleh kucing kecil pencuri. Di dalam hatinya, kucing kecil pencuri itu sekarang menjadi kucing keberuntungannya. Zhao Feng tanpa ekspresi mengikuti keduanya. Menurut jalur kucing pencuri kecil, dataran muncul dari depan dan surga bumi Yuan Qi di sini lebih aktif. Rerumputan di dekatnya setinggi 1 atau 2 manusia. Dari dataran terdengar raungan binatang buas dan langkah kaki yang berat. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah melihat beberapa binatang besar yang kuat, dan jika dia di sini sendirian, dia pasti akan mundur. Seseorang harus mengetahui beberapa binatang di luar di reruntuhan suci ungu dapat dibandingkan dengan peringkat Lord sejati, dan ini adalah ngarai misterius. Namun, Ye Yanyu Tuan sejati yang kuat ini membuka jalan. Zhao Feng tidak perlu khawatir. Ketika mereka memasuki 100 yard ke dalam dataran, gerombolan besar banteng logam setinggi beberapa yard dengan paku di punggungnya muncul. Tubuh mereka kuat, dan langkah kaki mereka membuat tanah bergetar. Ironback Raging Bull, seekor binatang dengan garis keturunan kuno yang samar. Kuat tetapi mudah marah dan biasanya dapat menghancurkan beberapa binatang dengan level yang sama sampai mati. Saat ia marah, garis keturunannya akan diaktifkan, dan kekuatan tempurnya berlipat ganda. Petik 2. Zhao Feng mengenali binatang ini. Ironback Raging Bull telah punah di Azure Flower Continent dan hanya terdengar dalam catatan kuno dan garis keturunan yang tidak murni. Yang terlemah dari gerombolan Ironback Raging Bulls ini berada di True Human Rank dan banyak di True Mystic Rank. Kekuatan pertempuran yang terkuat mendekati True Lord Rank dan merupakan raja dari gerombolan ini. Zhao Feng dan perusahaan memasuki wilayah mereka langsung menyebabkan mereka menyerang. Ironback Raging Bulls memiliki sikap berapi-api dan garis keturunan kuno. Bahkan jika True Lord Rank datang, mereka akan memiliki keberanian untuk bertarung. Ratusan Ironback Raging Bulls menyebabkan bumi berguncang saat mereka menyerang Zhao Feng dan teman-temannya. Ye Yanyu tersenyum dan melambaikan tangannya saat garis niat dingin muncul. Dari permukaan sepertinya serangan Ye Yanyu lembut dan tenang, seolah-olah tidak ada banyak kekuatan. Namun, pupil Zhao Feng mengerut saat kejutan muncul di wajahnya. Saat itu di pertarungan naga sejati suci, pertarungan Yu Tianhao dan Xin Wuheng tampak sederhana, tetapi kendali mereka telah mencapai batas. Setiap tindakan mengandung maksud yang memungkinkan mereka membunuh orang lain yang sederajat seperti semut. Situasi ini juga muncul di Ye Yanyu, tetapi jauh lebih sempurna. Bam bam bam! Di mana garis perak lewat, tubuh Ironback Raging Bulls tiba-tiba membeku. Lusinan Ironback Raging Bulls menyemburkan air mancur darah saat mereka mati dan mewarnai tanah menjadi merah. Orang lain mungkin tidak dapat melihat apapun, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat dengan jelas melihat garis perak samar melewati kulit sapi jantan dan organ mereka. Ini berarti bahwa setiap banteng telah tertusuk lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka, organ mereka masih ditusuk oleh titik yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan mereka tanpa nyawa. Langkah kasual Ye Yanyu langsung membunuh lusinan sapi jantan, dan Zhao Feng pasti tidak akan memiliki kemampuan ini karena pertahanan sapi jantan ini kuat dan dia bisa satu dengan satu telapak tangan atau melirik masing-masing, tetapi membunuh lusinan sekaligus adalah sesuatu yang bahkan peringkat tuan sejati akan sulit. Ye Yanyu yang membunuh Ironback Raging Bulls dalam jumlah besar ini membuat marah dan menakuti gerombolan yang tersisa. Mata sapi jantan ini dengan warna merah karena amarah saat cahaya merah tua mulai muncul di tubuh mereka dan kekuatan pertempuran mereka meningkat. Kekuatan pertempuran banteng ini menjadi 2 kali lipat. Zhao Feng merasakan tekanan besar dan darahnya menegang. Setelah marah, banteng ini pasti bisa menyerang mereka yang berada di peringkat Lord sejati. Ironback Raging Bull King memiliki lebar 10 yard dan tinggi 6 hingga 7 yard. Dengan raungan itu memanggil hembusan angin yang kacau dan kekuatan pertempurannya sebanding dengan True Lord Rank. Jika itu Zhao Feng, dia pasti akan bersembunyi sejauh mungkin. Ye Yanyu tersenyum dan melayang ke punggung Ironback Raging Bull King. Riak sinar bulan mengelilingi tubuh Ye Yanyu, membuatnya tampak seperti seorang dewi saat dia memaksa Ironback Raging Bull jatuh. Kucing pencuri kecil itu dengan penuh semangat melambaikan Mystic Snake Bloodwi dan menyerap esensi darah dari Ironback Raging Bull King. Jadi begitulah adanya. Zhao Feng mulai berpikir.
Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ironback Raging Bull King saat marah adalah tahap awal True Lord Rank dan Ye Yanyu bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, cambuk darah ular mistik kucing kecil pencuri dapat meningkatkan kekuatan setelah menyerap esensi darah dan sekarang sudah melebihi senjata kelas spiritual tingkat menengah normal, hanya sedikit di bawah busur lohu Zhao Feng. Zhao Feng menyentuh teratai hitam dan memanggil dua mayat hantu perunggu hijau untuk memakan daging banteng punggung besi. Pada titik ini, dua mayat hantu perunggu hijau sebanding dengan puncak True Mystic Rank dan memakan daging yang mengandung garis keturunan kuno yang samar bermanfaat bagi mereka. Ye Yanyu hanya meliriknya tapi tidak mengatakan apapun. Ironback Raging Bulls atau mayat hantu perunggu hijau Zhao Feng ini hanyalah semut di matanya yang bisa dihancurkan dengan satu jari. Beberapa saat kemudian, Ironback Raging Bull kehilangan semua esensi darahnya dan mati, meninggalkan ratusan mayat. Kucing pencuri kecil itu dengan arogan membusungkan dadanya setelah makan yang memuaskan dan menyebabkan Ye Yanyu terkikik. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi dan akan membawa beberapa harta dalam perjalanan. Ye Yanyu berada di depan membunuh binatang yang lebih kuat dan Zhao Feng hanya mengikuti di belakang menuai hasilnya. Mayat-mayat ini berharga untuk seluruh kota di benua bunga Azure dan tangan Zhao Feng sakit karena mengambil barang-barang dan menyalahkan bahwa cincin interspatialnya tidak cukup besar. Ye Yanyu tampak sangat santai dan hanya akan memilih bahan berharga. Dia jelas kaya dan memiliki sumber daya puluhan kali lebih baik daripada 10 klan besar. Dari tempat di depan terdengar beberapa lolongan jiwa yang gemetar dan seluruh gunung dan awan dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Darah Zhao Feng bergerak-gerak, dan Key of True Spirit-nya ditekan saat garis keturunannya merasakan sesuatu. Aura garis keturunan kuno lebih dari 10 kali lebih murni dari Ironback Raging Bull. Jantung Zhao Feng melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura garis keturunan yang begitu kuat setelah memasuki reruntuhan suci ungu. Di kedalaman dataran di depan sebuah gua besar ada lebih dari selusin sosok yang sedang bertarung dengan kalajengking hitam besar. Kalajengking hitam besar memiliki cahaya metalik yang redup dan serangannya hanya menghasilkan percikan api. Beberapa serangan dari puncak True Mystic Ranks bahkan tidak dapat meninggalkan bekas yang jelas di atasnya. Lebih dari selusin sosok yang hadir menjaga jarak dengannya dan sangat berhati-hati. Sudah ada 4 hingga 5 mayat di tanah dari Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan. Semua orang hati-hati, racun dari kalajengking ini akan membunuh semua orang di bawah Origin Core Realm dan siapapun yang terkena akan mati, jadi pertahankan jarak Anda. Hidung menusuk Chi Gui, memerintahkan para jenius dari Black Cliff Palace untuk bertarung dengan kalajengking. Selain Chi Gui, ada juga pemuda berjubah darah dari Istana Iblis Bulan dan bahkan gabungan keduanya tidak dapat menekan kalajengking kuno. Jika bukan karena fakta bahwa para jenius dari Black Cliff Palace memiliki banyak mayat, kerangka dan hal-hal lain yang tahan terhadap racun, mungkin tidak ada yang bisa bertarung dengan kalajengking dalam pertarungan jarak dekat. Ye Yanyu dan Zhao Feng tiba, dan mereka melihat situasi ini. Garis keturunan kalajengking raksasa kuno ini sangat tinggi dan bahkan 2 True Lord Ranks dan banyak jenius ini tidak bisa mengatasinya. Zhao Feng sangat berhati-hati, bahkan peringkat Lord sejati normal tidak berani menghadapi kalajengking secara langsung. Jika Zhao Feng ingin meningkatkan nyawa ekstra tidak akan melakukan apa-apa. Chi Gui mengendalikan kerangka True Lord Rank berlapis perak dan 4 hingga 5 lainnya di dekat True Lord Rank yang menahan kalajengking raksasa kuno. Karena mereka sudah mati, mereka tidak takut dengan racun kalajengking. Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi serius, garis keturunan kalajengking ini sangat langka dan lebih baik daripada para jenius di reruntuhan suci ungu. Selain itu, ada beberapa kekhawatiran dan belum menggunakan semua kekuatannya. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feng setuju. Garis keturunan kalajengking ini sangat kuat dan bahkan garis keturunan Zhao Feng pun tertekan. Ini karena garis keturunannya sangat murni dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Iron Black Raging Bull dengan garis keturunan samar. Jika Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan digabungkan akan sulit untuk menjatuhkannya, mengapa mereka melawannya? Zhao Feng bingung, manfaat apa yang dimilikinya untuk kedua sekte? Dia kemudian memeriksa situasinya dan segera mengerti. Di belakang kalajengking ada gua besar tempat aura berasal. Penguasa sejati dari Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan telah mencoba mengalihkan perhatian kalajengking tetapi berakhir dengan kegagalan. Kalajengking besar kuno ini telah menjaga pintu masuk dan tidak akan bergerak. Bajingan ini tidak akan tertipu.
Qigui dan iming-iming dewa sejati yang berjubah darah berakhir dengan kegagalan. Karena dibutuhkan untuk menjaga pintu masuk, kalajengking besar kuno tidak dapat menggunakan semua kekuatannya atau korban dari Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan tidak akan sekecil ini. Ye Yanyu jelas melihat ini juga dan matanya yang menawan beralih ke gua di belakang kalajengking. Pasti ada sesuatu yang penting di dalam gua yang membutuhkan perlindungan kalajengking. Mungkin harta karun yang bahkan membuat kalajengking raksasa kuno yang sangat cerdas menjaganya bahkan sampai mati. Bab 402 Rencana Kucing Pencuri Kecil. Ye Yanyu dan Zhao Feng sama-sama memperhatikan dan tidak ikut campur. Zhao Feng tahu dia tidak cukup untuk membalikkan keadaan dan Ye Yanyu hanya ingin melihat kedua sisi terluka dan menonton sambil tersenyum. Dua kekuatan yang melawan kalajengking besar kuno tidak terbelakang dan memandang ke arah Ye Yanyu dengan waspada. Ada perubahan dalam rencananya. Ye Yanyu ada di sini. Hidung menusuk Qigui tiba-tiba melambaikan tangannya dan membiarkan sisi Black Cliff Palace beristirahat. Qigui dan dewa sejati berjubah darah dari Istana Iblis Bulan saling bertukar pandang dan kemudian kedua belah pihak mundur. Karena mereka tidak dapat menurunkan kalajengking dalam waktu singkat dan kalajengking hanya akan melindungi gua, mereka tidak perlu langsung menghabisinya. Ketika Qigui melihat Zhao Feng, mata putihnya mengerut. Meskipun dia tidak melihat Zhao Feng secara pribadi, dia sangat akrab dengan auranya. Jika bukan karena Ye Yanyu, orang-orang dari Istana Tebing Hitam mungkin akan membunuh Zhao Feng. Selama aku bersama Ye Yanyu, tidak ada seorang pun di reruntuhan suci ungu yang mungkin akan menyerangku. Zhao Feng tahu ini dengan sangat jelas. Dalam hal budidaya, Ye Yanyu telah mencapai tahap akhir dari peringkat dewa sejati dan melampaui Qigui dan dewa sejati lainnya. Selanjutnya, Ye Yanyu berasal dari sekte spiritual bulan murni yang paling kuat dan berada di peringkat 3 besar dalam 10 raja sejati. Hanya jika Qigui dan pemuda berjubah darah bekerja sama barulah mereka bisa melawan Ye Yanyu. Ye Yanyu telah menjadi salah satu pelindung terbesar Zhao Feng. Jika dia sendirian, akan sulit baginya untuk bertahan hidup di reruntuhan suci ungu dan akan 10 kali lebih sulit untuk memperjuangkan warisan. Qigui dan pemuda berjubah darah menghadapi Ye Yanyu dan ketiganya mulai berbicara. Ye Yanyu, kau datang tepat waktu, bergabunglah dengan kami dan bunuh kalajengking ini atau bantu alihkan perhatiannya. Qigui menyarankan. Pemuda berjubah darah itu menganggukkan kepalanya. Mereka berdua bukanlah tandingan kalajengking besar kuno dan bahkan jika mereka bisa membunuhnya, siapa yang tahu berapa banyak yang akan mati. Sekarang Ye Yanyu telah tiba, lebih baik dia membantu daripada hanya melihat kedua belah pihak kehilangan korban. Pertama, mereka bisa mengurangi kekalahan dan memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan kalajengking. Kedua, Ye Yanyu sendirian dan jumlah hadiah yang akan dia dapatkan akan lebih sedikit daripada mereka setelah mereka memasuki gua. Qigui dan saran dari dewa sejati lainnya cerdas. Ye Yanyu berdiri diam dan tidak mengatakan apapun. Melihat ini, pemuda berjubah darah dengan cepat menambahkan, Dewi Ye, hantu Brother Qi baru saja masuk ke dalam dan ada banyak harta karun di sana. Alasan kalajengking besar purba menghalangi gua ini adalah karena ada sepasang kalajengking purba berdarah murni. Aku yakin Dewi Ye juga bisa memikirkan ini. Petik 2. Oh, kalajengking purba berdarah murni? Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Semua orang telah melihat betapa kuatnya kalajengking besar kuno itu dan bahkan tidak perlu takut pada 4 atau 5 peringkat dewa sejati sekaligus. Garis darah kalajengking sangat kuat, dan racunnya bahkan bisa membunuh peringkat Lord sejati. Jika bukan karena fakta bahwa mayat hantu dari Black Cliff Palace dengan sempurna melawan racun ini, maka bahkan jika 2 True Lord Ranks datang itu tidak akan mengubah apapun. Binatang purba dengan garis keturunan langka sangat berharga di dunia luar dan bernilai lebih dari binatang dewasa biasa. Binatang muda lebih mudah dianggap sebagai hewan peliharaan spiritual dan kesetiaan mereka akan sangat tinggi. Jika mereka memberikannya kepada sekte itu bisa menjadi binatang spiritual pelindung sekte ketika itu tumbuh kuat. Secara pribadi, itu bisa tumbuh bersama pemiliknya dan menjadi penolong yang hebat. Kalajengking ini sempurna untuk menyerang dan bertahan, racunnya juga sangat penting. Zhao Feng menemukan bahwa kemampuan kalajengking raksasa kuno ini hampir sempurna, dan dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan kucing kecil pencuri. Dalam hal kekuatan pertempuran dan kerusakan, kucing pencuri kecil itu jauh di belakang dan hanya bisa menjadi peramal.
Tindakan Zhao Feng jatuh ke mata Ye Yanyu dan senyum muncul di wajahnya. Surga bumi Yuan Qi di dalam gua sangat unik dan dijaga oleh kalajengking kuno, serta Anda berusaha keras berarti seharusnya tidak hanya ada kalajengking muda di dalamnya, bukan? Zhao Feng menyela dengan dingin. Qi Gui dan para dewa sejati berjubah darah keduanya berhenti dan melihat ke arah pemuda berambut biru. Zhao Feng selalu berdiri di belakang Ye Yanyu dan mereka tidak tahu situasinya. Tetapi jika dia berani menyela dan Ye Yanyu tidak mengatakan apa-apa, mungkin dia sekarang milik pihak sekte spiritual bulan murni. Dengan kekuatan garis keturunan bocah ini, dia mungkin banyak digunakan untuk Ye Yanyu. Qi Gui dan rekan-rekannya menjadi waspada terhadap Zhao Feng. Istana Tebing Hitam telah bertemu dengan metode Zhao Feng sebelumnya, tetapi mereka tidak akan pernah menebak hubungan Zhao Feng dan Ye Yanyu sekarang. Ye Yanyu terlalu malas untuk mengatakan apapun yang melewatkan kesempatannya untuk benar-benar memahami kekuatan Zhao Feng. Batuk-batuk, begini, memang ada beberapa harta karun di sana seperti jamur racun bumi yin, buah gelas darah, rumput yang mengembalikan kehidupan, Del. Petik 2. Kata pemuda berjubah darah dan Ye Yanyu bahkan tergerak. Apapun yang dia katakan saat itu sudah cukup untuk membuat mata True Lord Reng menjadi merah dan dipandang oleh orang-orang di Origin Core Realm. Jamur racun bumi yin harus ditanam di tempat yang sangat yin dan selama 10.000 tahun lebih. Jamur ini merupakan bahan yang sempurna untuk mayat hantu dan sekaligus merupakan salah satu sumber daya untuk membuat racun yang mematikan. Buah gelas darah, harta karun yang telah punah yang dapat sangat meningkatkan kultivasi dan memiliki efek ganda pada pembudidaya dao darah dan dibuat dari pengumpulan esensi darah yin. Ketika Zhao Feng mendengar kedua benda ini, jantungnya mulai berdebar kencang. Bahkan ekspresi Ye Yanyu berubah. Buah gelas darah ini jelas merupakan harta tingkat sovereign di benua bunga Azure. Jika Patriark Agama Bulan Merah tidak mati dan malah terluka parah, hanya 1 atau 2 yang akan membantunya pulih. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa mencapai peringkat Lord sejati bahkan jika saya bukan seorang kultivator dao darah. Petik 2. Jantung Zhao Feng berdebar kencang. Buah gelas darah ini memberi Zhao Feng kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika buah gelas darah diberikan ke True Mystic Rank tahap akhir atau tahap puncak True Mystic Rank, energinya mungkin terbuang percuma. Namun, Zhao Feng memiliki tingkat energi mental dari peringkat Lord sejati dan dapat menyerap sebagian besar energinya. Jika dia makan satu dan pergi mengasingkan diri selama 10 hari atau setengah bulan menerobos peringkat Lord sejati pasti. Mengesampingkan alam roh sejati, buah gelas darah bahkan bermanfaat bagi mereka yang berada di alam inti asal. Sayangnya, harta karun ini sekarang telah punah di benua bunga Azure. Jamur racun bumi yin dan rumput pengembalian kehidupan juga berada di tingkat yang sama di buah rumput darah. 6. Rumput yang mengembalikan kehidupan. Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Life Returning Grass, harta karun yang diciptakan oleh langit dan bumi. Selama Anda memiliki satu gumpalan kehidupan, hal itu dapat menyembuhkan luka Anda. Elixir of Life darinya juga bisa menyembuhkan luka dan memperpanjang umur. Petik 2. Tiba-tiba sebuah suara muncul di benak Zhao Feng, jika Anda benar-benar ingin membayar saya, raih 20 teratas dalam pertemuan naga sejati suci dan jika Anda bisa mendapatkan beberapa Elixir of Life, Life Restoring Pills atau item kehidupan serupa, saya akan sangat berterima kasih. Petik 2. Kembali ke markas utama agama darah besi, tetua alis tebal yang direkomendasikan Tiemo kepada Zhao Feng mengatakan ini. Karena penatua Zhao Feng itu mampu melangkah ke dalam dao jiwa dan meningkatkan kemampuan matanya. Elixir of Life yang disebutkan oleh tetua misterius itu dapat dibuat dari Life Returning Grass dan Life Returning Grass lebih berharga dari Elixir of Life. Pada saat ini Zhao Feng dan Ye Yanyu akhirnya mengerti mengapa kalajengking kuno memblokir gua. Itu tidak hanya melindungi anaknya, itu juga menjaga harta karun. Kami akan membunuh kalajengking ini bersama-sama lalu membagi hadiah di dalam tergantung pada kemampuan kami. Qi Gui dan teman-temannya tidak menyembunyikan apapun. Jika tidak ada cukup manfaat, Ye Yanyu tidak akan digunakan oleh mereka. Zhao Feng sudah bisa membayangkan bahwa buah gelas darah dan harta karun lainnya bukan hanya satu-satunya di dalam. Berpikir sampai di sini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. 3 True Lord Reng bekerja sama dan menyerang kalajengking kuno. Sekte spiritual bulan murni, istana setan bulan, istana tebing hitam bekerja sama sekali.
Kali ini Cigui memanggil dua mayat hantu True Lord Rank dan ada mayat hantu perak darah bukannya kerangka bergaris perak dari sebelumnya. Keduanya setinggi 2 hingga 3 yard dan memiliki aura redup. Mereka tidak takut dengan racun kalajengking raksasa dan pergi untuk memblokirnya. Cigui ini memiliki dua mayat hantu True Lord Rank. Zhao Feng terkejut dan iri. Mereka memainkan peran kunci dalam menentukan apakah mereka bisa membunuh kalajengking. Pedang bulan darah yang brutal dengan aura kacau muncul di Dewa Sejati berjubah darah dari tangan Istana Iblis Bulan. Dia menebas bilahnya dan udara dipenuhi dengan bulan darah yang terus mengikis kalajengking. Kekuatan Ye Yanyu bahkan lebih kuat dari Cigui dan Dewa Sejati yang berjubah darah. Dia melambaikan tangannya dan garis perak beriak dan membentuk pedang perak air transparan. Ketika dia menyerang bahkan mata kalajengking kuno dipenuhi dengan kewaspadaan. Cigui dan pemuda berjubah darah juga waspada saat mereka saling memandang. Ye Yanyu ini telah melatih teknik pedang spiritual bunga bulan ke tingkat yang begitu tinggi. Satu pedang darinya mungkin bisa memotong kerangka True Lord Rankku menjadi 2. Petik 2. Cigui tercengang. Tidak ada yang mungkin cocok dengannya di bawah Origin Core Realm. Pemuda berjubah darah itu menarik napas dalam-dalam. Dari 3 sisi Istana Iblis Bulan dan Istana Tebing Hitam masing-masing telah menggunakan lebih dari selusin orang, sedangkan hanya Ye Yanyu telah menyerang dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Tetapi itu cukup untuk mengejutkan kedua sisi lainnya. Petik 2. Sepertinya kekuatan bertarungnya sangat mungkin pada level Deputi Patriark Agama Darah Besi. Zhao Feng mengangkat pendapatnya tentang Ye Yanyu. Pada titik waktu yang sama, mata kucing kecil pencuri di sudut bersinar dengan licik saat bertukar pandang dengan Zhao Feng. Zhao Feng melihatnya dengan dalam. Kucing pencuri, oh kucing pencuri. Meskipun rencanamu cerdas tetapi sangat berbahaya. Ye Yanyu dan Sekte Spiritual Bulan Murni di belakangnya tidak hanya menakutkan. Bab 403 Memberi Makan Mayat. Reruntuhan suci ungu dikendalikan oleh 3 sekte dan pasukan lain tidak bisa mendapatkannya. Para jenius yang masuk ke sini semuanya milik pihak masing-masing dan memiliki token warisan mereka sendiri. Seorang jenius luar yang tidak termasuk salah satu dari ketiganya telah memasuki reruntuhan ini dan harus bersaing dengan sekelompok besar jenius lainnya sendirian. Dengan pengkhianatan kucing pencuri kecil, masalah ini terpecahkan. Meskipun Zhao Feng telah ditangkap oleh Ye Yanyu, identitasnya sebagai orang luar telah dipecahkan. Setidaknya dia tidak mencoba untuk ditangkap oleh semua orang sekarang dan Zhao Feng tampaknya telah memasuki sisi Sekte Spiritual Bulan Murni terkuat dan musuh tidak berdaya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan identitasnya sebagai orang keempat untuk menyaksikan pertempuran ketiga sekte dan menuai hadiah pada saat kritis. Ini adalah arahan umum dari rencana tersebut dan kecerdasan dan keberanian adalah poin yang penting. Rencana ini dimulai oleh kucing kecil pencuri. Itu dengan sengaja menarik Ye Yanyu ke Zhao Feng dan meskipun ini tampak berbahaya, pada kenyataannya itu benar-benar melindungi Zhao Feng. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri tahu apa yang ada di hati masing-masing dan memerankan pertunjukan ini. Ada risiko yang sangat tinggi dalam rencana ini. Begitu mereka ditemukan, Zhao Feng akan memasuki keadaan putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya dia tidak memiliki peluang untuk melawan Ye Yanyu. Semakin besar ganjarannya, semakin besar bahayanya. Mata Zhao Feng berbinar kemudian kembali ke keadaan tanpa emosi. Setiap langkah penting, salah langkah bisa mengakibatkan kegagalan mutlak. Namun, Zhao Feng lebih tenang selama momen ini meskipun darahnya tampak mendidih karena kegembiraan dan adrenalin. Kombinasi dari 3 tuan sejati dan elit dari True Mystic Rank bertarung sengit melawan kalajengking raksasa kuno. Pertahanan kalajengking raksasa kuno sangat kuat dan bahkan True Lord Ranks merasa sulit untuk menerobosnya. Racunnya juga akan membunuh mereka yang berada di peringkat Lord sejati. Untungnya Cigui dari Black Cliff Palace memiliki 2 mayat hantu True Lord Rank yang bisa melakukan pertempuran jarak dekat. True Lord Rank yang berjubah darah melambaikan pedangnya dari bulan darah dan bulan berwarna darah besar mulai mengikis luka kalajengking kuno. Selama ada luka kecil, serangan True Lord yang berjubah darah akan masuk dan bahkan mengikis bagian dalam tubuh. Jika itu adalah True Lord Rank normal, Cigui dan True Lord Rank yang berjubah darah bersama-sama akan bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Namun, tubuh dan kekuatan hidup kalajengking raksasa kuno ini sangat kuat, dan 2 mayat hantu True Lord Rank hanya bisa melakukan sedikit kerusakan.
Serangan True Lord yang berjubah darah juga tidak bisa menembus pertahanan Kalajengking secara langsung dan hanya bisa perlahan-lahan mengikisnya. Pekerja utama adalah Ye Yanyu. Teknik pedang spiritual bunga bulannya mengendalikan pedang perak air transparan dan setiap serangan akan mewakili puluhan ribu balok pedang. Setiap kali Ye Yanyu menyerang, dia akan bisa meninggalkan luka darah di Kalajengking. Jika itu adalah teknik pedang mendalam True Lord Rank, Ye Yanyu akan mampu membunuh mereka dalam 1 atau 2 gerakan, sedangkan Kalajengking hanya terluka oleh 7 hingga 8 pedang. Kalajengking purba ini memang layak menjadi binatang langka dengan garis keturunan murni. Bahkan ahli setengah langkah dari Origin Core Realm tidak akan bisa mengalahkannya secara langsung. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi saat dia melihat dari jauh. Ini berarti bahwa anak-anak di dalam gua akan menjadi sangat bertangan panas. Secara teori, kekuatan pertempuran dari ketiga True Lord Rank ini dikombinasikan dengan kelompok elit True Mystic Ranks akan sebanding dengan 7 atau 8 True Lord Ranks. Ye Yanyu sendiri setara dengan 3 hingga 4 True Lord Ranks normal dan Chi Gui sebanding dengan setidaknya 2 karena dia memiliki 2 mayat hantu True Lord Rank. Setup ini ternyata masih hanya mampu menekan Kalajengking purba dan tidak menghabisinya. Kalajengking purba hanya menjaga gua, tetapi jika tidak lari maka kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Zhao Feng melihat situasinya dengan sangat jelas seperti di luar. Dia tidak bisa hanya menonton, dia perlu membantu juga. Beng gelombang sou-sou. Sepasang anak panah es dan kilat yang menarik perhatian membentur cangkang Kalajengking raksasa dan membawa hembusan angin dingin dan kilat bersamanya. Kekuatan yang terkandung dalam panah es dan kilat ini mendekati peringkat Lord sejati yang normal. Selain itu, setiap kali panah es dan kilat ini mengenai target, mereka akan meledak dan meskipun secara fisik tidak membahayakan Kalajengking, hal itu dapat memperlambat mereka. Banyak jenius menoleh ke arah Zhao Feng dengan terkejut. Serangan jarak jauh Zhao Feng kuat dan bisa memperlambat Kalajengking raksasa, sangat efektif untuk tim. Penurunan kecepatan Kalajengking raksasa menurunkan ancamannya secara drastis. Meskipun orang-orang dari Black Cliff Palace membenci Zhao Feng, mereka harus mengakui bahwa bantuan orang ini tepat di bawah 3 True Lord Ranks. Hanya sejumlah kecil serangan tidak termasuk yang dari 3 True Lord Rank yang bisa setara dengan Zhao Feng dan efisiensinya tidak terlalu tinggi karena mereka perlu berhati-hati terhadap serangan balik Kalajengking, sedangkan Zhao Feng tidak karena dia menyerang dari jarak yang jauh. Efek kecepatan mati rasa dan penurunan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para jenius lainnya. Bahkan Ye Yanyu menganggukkan kepalanya. Dari tampilan Zhao Feng saat ini, dia setidaknya bisa menjadi murid batin di sekte spiritual bulan murni. Satu-satunya hal adalah bahwa sejarahnya tidak diketahui. Seiring waktu berlalu, luka Kalajengking raksasa semakin dalam, dan serangan terkikis True Lord Rank darah berjubah memasuki organnya. Panah es dan kilat Zhao Feng mempercepat penurunan kecepatannya. Ye Yanyu sangat pintar dan pertama kali mencoba memotong ekor Kalajengking dan anggota tubuhnya untuk membuatnya tidak seimbang. Pada akhirnya Kalajengking tidak dapat menahan kecerdasan dan kerja tim kelompok dan serangannya menjadi lebih lemah. Yang terpenting, ekor dan kakinya telah dipotong, jadi dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Itu tidak bisa melawan lebih lama lagi. Kami menyelesaikannya dalam 1 jam. Niat bertarung semua orang meningkat, dan serangan mereka menjadi lebih kuat. Akhirnya, Kalajengking raksasa seukuran gunung kecil jatuh ke tanah. Sebelum itu mati, serangan balasan dengan ganas dan merobek 2 jenius istana iblis bulan yang beberapa meter jauhnya menjadi beberapa bagian. Jenius lain dari Black Cliff Palace diracuni olehnya dan mati dalam beberapa napas. Semua orang merasa beruntung. Serangan balik terakhir dari Kalajengking bahkan bisa langsung membunuh True Lord Ranks. Kerangka belang perak Chi Gui telah dipotong menjadi 2, tapi untungnya itu adalah barang mati sehingga bisa dipulihkan dengan material yang cukup. Zhao Feng sudah menghilang dari pandangan saat Kalajengking raksasa tiba dan bersembunyi di antara celah di pegunungan. Ketika Kalajengking raksasa mati, Zhao Feng langsung menyerbu ke arah mayat itu. Ye Yanyu melirik Zhao Feng dengan pikiran. Serangan balik terakhir dari Kalajengking tampaknya berada di arah Zhao Feng. Sementara mereka melawan panah es dan petir Zhao Feng jelas membuat Kalajengking marah, tetapi sayangnya, dia terlalu jauh. Ketiga pihak mulai membahas bagaimana membagi hadiah Kalajengking kuno. Ye Yanyu tidak terlalu tertarik pada tubuh Kalajengking selain dari inti dan cakar yang paling berharga.
Fokus utamanya adalah anak-anak muda dan harta karun di dalam gua. Zhao Feng telah mengambil pisau tajam dan memotong kulit yang rusak untuk mengeluarkan karung hitam seukuran kepalan tangan. Ini adalah karung racun kalajengking kuno. Aku hanya ingin ini. Zhao Feng menyingkirkan karung racun itu. Alasan mengapa dia berusaha keras sebelumnya adalah karena ini. Ye Yanyu adalah dewi yang murni dan benar dan pasti tidak akan tertarik dengan karung racun kotor ini. Ini adalah karung racun kalajengking kuno dan nilainya hanya di bawah inti dalam kalajengking. Orang-orang dari Black Cliff Palace langsung tidak puas. Kenyataannya, karung racun itu sangat berguna bagi mereka yang ada di Istana Tebing Hitam. Mereka melatih dao mayat dan hantu. Saat item beracun ditambahkan ke dalamnya, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Tanpa ragu karung racun kalajengking raksasa kuno itu sempurna, tetapi kecepatan Zhao Feng terlalu cepat. Mata spiritual Tuhannya telah mengunci posisi karung racun dan langsung mengambilnya. Istana Tebing Hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng dan Ye Yanyu telah memainkan peran utama dalam membunuh kalajengking dan semua orang telah melihat bagaimana Zhao Feng mampu mengurangi korban jiwa. Ye Yanyu tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak tertarik dengan karung racun. Selanjutnya, menurut kesepakatan sebelumnya apapun yang didapat Zhao Feng adalah miliknya. Dia telah berusaha keras dan mengambil karung racun itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Zhao Feng sekarang setengah dari pihak sekte spiritual bulan murni dan lebih baik jika karung racun ada di tangannya daripada di Istana Tebing Hitam. Melihat Ye Yanyu tidak bereaksi, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Tubuh kalajengking raksasa itu sebesar gunung kecil dan selain beberapa bagian yang berharga, dagingnya juga berharga, hanya saja ukurannya sangat besar dan tidak mudah untuk diambil. Zhao Feng menyentuh teratai hitam dan memanggil dua mayat hantu perunggu hijau untuk memakan daging kalajengking garis darah murni. Bajingan tak tahu malu, kedua mayat hantu perunggu hijau ini awalnya milik kami, tetapi diambil oleh bocah ini dan dia berani menggunakannya secara terbuka? Ekspresi orang-orang dari Black Cliff Palace tidak begitu baik dan mereka memandang Zhao Feng dengan gigi terkatup dan mata terbakar. Zhao Feng tidak tergerak dan melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah mengambil karung racun, rencana Zhao Feng menjadi lebih jelas. Setelah memakan daging kalajengking, dua mayat hantu ini sekarang benar-benar setara dengan puncak True Mystic Ranks dan karung racun ini secara khusus disiapkan untuk keduanya. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia memeriksa dua mayat hantu itu. Tubuh kedua mayat hantu ini kuat dan garis darah giok samar muncul di kulit mereka. Dengan setiap gigitan, aura mereka menjadi semakin kuat. Dibandingkan dengan ini, mayat hantu dengan peringkat yang sama dengan murid Istana Tebing Hitam lainnya jauh lebih kurus dan tidak diperlakukan sebaik Zhao Feng. Bab 404 Pencari Profesional. Para jenius lain dari Black Cliff Palace berbeda dari Zhao Feng yang telah memberi makan semua mayat hantu lainnya ke dua mayat hantu perunggu hijau ini. Dalam perjalanan Ye Yanyu telah membunuh banyak binatang langka dengan garis keturunan yang merupakan makanan enak untuk dua mayat hantu. Kalajengking raksasa kuno memiliki garis keturunan yang sangat murni yang membuat aura kedua mayat hantu lebih kuat dan tubuh mereka mengalami perubahan yang tidak diketahui. Terlepas dari dua mayat hantu True Lord Rank milik Chi Gui, mayat hantu lain dari Istana Tebing Hitam mungkin tidak dapat dibandingkan dengan milik Zhao Feng. Pertempuran dua mayat hantu perunggu hijau ini sangat kuat dan setelah menambahkan karung racun, bahkan True Lord Ranks mungkin mati jika diracuni. Zhao Feng memasukkan kesadarannya ke dalam teknik rahasia Six Ghost Corpse Controlling. Keterampilan ini memiliki persyaratan tentang cara menambahkan racun ke mayat hantu. Zhao Feng memiliki pengetahuan tentang obat-obatan dan mayat racun adalah sejenis bahan. Tidak terlalu sulit untuk menambahkannya ke mayat hantu perunggu hijau. Namun, Zhao Feng tidak segera melakukannya. Meskipun racunnya sangat mematikan, racunnya telah kehilangan kekuatannya setelah meninggalkan kalajengking kuno. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa meskipun racun ini bahkan sangat mengancam mereka yang berada di peringkat Lord sejati, itu hanya jika kulitnya telah dibelah dan racun bisa masuk ke dalam tubuh. Hampir tidak mungkin bagi mayat hantu perunggu hijau untuk secara langsung menembus pertahanan True Lord Ranks, terutama jika mereka sedang berjaga-jaga. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak segera menambahkannya. Mengambil karung racun hanyalah langkah pertama, ada banyak faktor lain yang perlu dipertahankan. Sisi Black Cliff Palace. Kakak senior Chi Gui,
Jika bocah itu menaruh racun pada mayatnya, ancamannya akan jauh lebih besar. Gadis yang awalnya memiliki teratai hitam menggigit bibirnya dan memandang Zhao Feng mengendalikan dua mayat hantu perunggu hijau dengan kebencian, ketakutan dan iri hati. Dia tidak pernah mengira hari seperti itu akan datang ketika dia menyerahkan mayat hantu. Dengan dua mayat hantu ini, tidak ada seorang pun di bawah peringkat Lord Sejati yang bisa mendekati Zhao Feng. Jika Zhao Feng memiliki ini di pertemuan naga sejati suci, dia dapat dengan mudah menghancurkan hewan peliharaan spiritual Tantai Lanyu. Dia hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki Dao dari Ghost Corpses dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak akan sepenuhnya dilepaskan. Meskipun karung racun sangat berharga, racunnya akan kehilangan banyak kekuatan setelah keluar dari tubuh dan nilainya jauh lebih rendah daripada jamur racun yin dan buah gelas darah di dalam gua. Jamur racun yin adalah item tingkat atas untuk mayat hantu. Petik 2. Qi Gui berkata dengan percaya diri. Dalam hatinya, Zhao Feng tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah peringkat Lord Sejati dan hanya mereka yang berada di peringkat Lord Sejati yang bisa menjaganya. Dibandingkan dengan karung racun, dia lebih waspada terhadap garis keturunan mata Zhao Feng. Zhao Feng menyentuh teratai hitam dan mengambil kembali mayat hantu perunggu hijau. Sampai saat ini kedua mayat hantu telah mencapai batas dan menghadapi kemacetan yang kuat. Selain itu, karena keduanya telah meningkat kekuatannya dengan sangat cepat, mereka perlu memiliki dasar yang kuat dan ketika mayat hantu mencapai tingkat tertentu, mereka akan memiliki kecerdasan. Dua mayat hantu perunggu hijau Zhao Feng sudah memiliki sedikit kecerdasan dan dengan meningkatnya kekuatan, mereka juga membutuhkan peningkatan kecerdasan. Apa yang dilakukan Zhao Feng adalah menggunakan Eye of Ice Soul-nya untuk mengirimkan aliran dingin yang kecil untuk membantu mengkonsolidasikan jiwa yang tidak memihak dalam mayat hantu perunggu hijau. Di depan gua, ketiga pihak sedikit merapikan dan memutuskan untuk mencuri harta rampasan perang di dalam gua. Semua yang kita dapatkan sekarang bergantung pada kemampuan kita. Sosok dewa sejati berjubah darah melintas saat dia menghilang ke dalam gua. Kalajengking purba telah dirawat dan mungkin tidak terlalu berbahaya di dalam gua. Ketiga pihak akan membagi rampasan. Dibandingkan dengan Zhao Feng lainnya dan Ye Yanyu memiliki keuntungan yang lebih rendah karena mereka memiliki lebih sedikit orang dan jumlah harta yang akan mereka dapatkan pasti akan lebih sedikit daripada dua sisi lainnya. Ye Yanyu mengambil kucing kecil pencuri itu dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke gua. Kultivasinya adalah yang tertinggi dan kecepatannya juga tingkat atas dan lebih cepat dari pemuda berjubah darah dan Qi Gui. Dalam perjalanan Ye Yanyu bahkan tidak melirik ke arah harta biasa. Kejutan melintas di mata Qi Gui dan perusahaan. Pantas, Ye Yanyu bekerja sendiri dan karena itu bertujuan untuk kualitas dan bukan kuantitas. Jika dia bisa mendapatkan semua sumber daya teratas di sini, nilainya akan melampaui gabungan semua yang lain. Petik 2. Zhao Feng mengerti. Ye Yanyu memiliki rencananya sendiri sejak awal. Dia sendirian dan menambahkan Zhao Feng, itu hanya dua dan pasti tidak bisa dibandingkan dengan dua sisi lainnya. Ye Yanyu telah menyerah pada sebagian besar harta biasa, hanya memilih yang terbaik. Baik Qi Gui dan Dewa Sejati yang berjubah darah akan merasa sulit untuk melakukan ini, tetapi Ye Yanyu memiliki kekuatan ini. Gabungan keduanya bahkan mungkin bukan tandingannya. Kucing pencuri kecil itu berdiri di bahu Ye Yanyu dan sesekali melambaikan Mystic Snake Bloodwi untuk merebut beberapa harta karun di dekatnya. Baik mata Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil itu tajam. Kerja tim keduanya dan kecepatan mereka dalam merebut harta membuat Qi Gui dan Dewa Sejati panik. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalian pergi menyelamatkan harta lainnya, kami akan menghentikannya. Qi Gui dan pemuda berjubah darah memerintahkan yang lain untuk mengambil sumber daya lainnya. Dua True Lord Ranks terbang menuju Ye Yanyu untuk bersaing memperebutkan sumber daya puncak lainnya. Situasinya sekarang menjadi jelas. Tiga True Lord Ranks mengarahkan pandangan mereka pada sumber daya terbaik sedangkan sisanya ditujukan pada harta karun menengah atau bagus yang telah dilewatkan. Bagaimanapun, tiga peringkat Lord Sejati bersaing satu sama lain dan akan kehilangan beberapa harta karun dari waktu ke waktu. Di antara mereka, Zhao Feng adalah pengumpul barang yang terlewat profesional. Kemampuan memeriksa mata spiritual Tuhannya memungkinkan dia untuk melihat menembus dinding dan hal-hal yang bahkan terlewatkan oleh tiga dewa sejati. Zhao Feng tiba-tiba melemparkan busur petir dan meledakkan lumpur dari dinding dan mengeluarkan batu hitam transparan.
Batu penandaan langit. Batu ini bisa menguatkan tubuh dan tulang bahkan mayat bila dihancurkan menjadi bubuk. Mata murid-murid istana tebing hitam di dekatnya bersinar saat mereka bergegas, tetapi Zhao Feng terlalu cepat dan lebih dari setengahnya telah diambil olehnya. Sua. Jubah bayangan Yin Zhao Feng mengepak dan sosoknya berubah menjadi beberapa sosok yang sulit dibedakan oleh mereka yang berada di bawah peringkat Lord sejati. Meskipun dia mengambil barang yang terlewat, dia harus menjaga jarak tertentu antara 3 peringkat Lord sejati, tidak terlalu cepat atau terlalu dekat. Jika dia terlalu dekat, dia bisa terkena gelombang energi yang tersisa dari pertempuran mereka. Jika dia terlalu jauh, Zhao Feng mungkin kehilangan beberapa peluang yang akan menghentikan rencananya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng tiba-tiba membelah dinding dan merobek 2 labu hijau tua. Labu spiritual hijau, sebuah benda misterius yang dapat menjaga kesegaran tanaman dan menyimpan obat pengikis. Jadi ini labu spiritual hijau. Saya mendengar bahwa seorang raja di alam dewa kekosongan pernah menempatkan jiwanya di dalam ini karena dia akan mati dan dilahirkan kembali dan mencuri tubuh setelah 100 tahun. Petik 2. Para jenius dari Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace menatap Zhao Feng dengan keserakahan dan kecemburuan. Mereka yang berasal dari istana tebing hitam waspada dan sedikit ragu-ragu karena mereka telah melihat garis keturunan mata Zhao Feng yang menakutkan sebelumnya. Nak, serahkan labu spiritual hijau. 2 jenius dari istana iblis bulan yang tidak peduli dengan klan spiritual bulan murni melompat ke arah Zhao Feng. Meskipun labu spiritual hijau ini tidak memiliki kekuatan yang mengejutkan dan tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang, itu adalah barang langka dan legenda memberinya nilai yang tinggi. Mungkin bahkan penguasa di alam inti asal atau raja di alam dewa kekosongan akan tertarik dan mengumpulkan 1 atau 2. Mata spiritual dewa Zhao Feng samar-samar memindai keduanya dari istana setan bulan dan sosok mereka langsung membeku. Detik berikutnya, ding ding peng peng, keduanya menyerang satu sama lain, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan yang tak terbatas. HMPH, saat kamu dipenuhi dengan keserakahan, saat itulah ada kekurangan dalam emosimu. Zhao Feng mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Ketika ada cacat di hati seseorang, mata hati Zhao Feng bahkan dapat mempengaruhi mereka yang berada di peringkat Lord sejati. Zhao Feng mengambil 2 labu spiritual hijau dan mengikuti di belakang 3 peringkat Lord sejati sehingga dia tidak terlalu jauh. Kedalaman dan ruang di dalam gua ini lebih besar dari yang dibayangkan. Ada kalajengking, ular, laba-laba atau serangga sesekali yang melompat keluar dari waktu ke waktu dan para jenius akan kehilangan lapisan kulit jika tidak mati jika mereka bertemu dengan mereka. Hati Zhao Feng tenang dan terus menjaga jarak dengan 3 peringkat dewa sejati sambil juga mengambil sumber daya berharga di jalan. Embun tembak bambu surya lunar sky. Petik 2. Mata spiritual dewa Zhao Feng menemukan beberapa tetes embun di dekat beberapa pucuk bambu dan sinar bulan tampak bersinar di atasnya melalui lubang-lubang kecil di dinding. Di gua besar dengan pertempuran yang terdengar di mana-mana, sangat sulit untuk memperhatikan beberapa tetes embun ini. Embun tunas bambu lunar sky surya ada di daerah lembab dengan pemurnian matahari dan bulan. Rebung bambu sky yin yang lebih langka membutuhkan waktu 10.000 tahun lebih untuk terbentuk. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa tidak merasa beruntung dia telah menyalin ilustrasi 10.000 tanaman dari klan bulan rusak. Dia juga akan mengingat informasi tentang harta karun dan binatang langka kemanapun dia pergi. Oleh karena itu Zhao Feng memiliki deskripsi tentang item yang dapat menentukan item mana ketika dipindai oleh mata spiritual dewa. Embun tembak bambu langit bulan matahari tidak hanya dapat menyeimbangkan yin dan yang di dalam tubuh dan meningkatkan kultivasi. Itu juga dapat meningkatkan energi mental dan membantu mereka yang memiliki pemahaman tinggi untuk memahami hukum langit dan bumi. Petik 2. Para jenius di dekatnya memperhatikan tindakan Zhao Feng dan terkejut. Keberuntungan macam apa yang dimiliki bocah ini? Dia menemukan harta langka kemanapun dia pergi. Petik 2. Ini mungkin bukan keberuntungan tapi ada hubungannya dengan garis keturunan matanya. Mata orang-orang dari istana tebing hitam dan istana setan bulan merah karena cemburu dan hampir mencoba merampok Zhao Feng. Ada juga 1 atau 2 di sini dengan garis keturunan mata tetapi kekuatan inspeksi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Zhao Feng. Hebat, dengan embun tembak bambu langit bulan matahari ini, kesuksesan rencanaku akan jauh lebih tinggi. Ketika energi mental saya dibersihkan dan kekuatannya meningkat, itu akan dapat mengancam mereka yang berada di peringkat Lord sejati.
Bab 405 Anak Muda Kalajengking. Nilai embun pucuk bambu Lunar Sky Surya jauh lebih berharga daripada yang lain sebelumnya. Itu bisa membersihkan jiwa seseorang dan kemampuan untuk meningkatkan energi mental dan memungkinkan seseorang untuk memahaminya adalah barang langka. Zhao Feng dengan cepat meletakkan beberapa tetes embun tembak bambu langit bulan matahari ke dalam labu spiritual hijau. Labu spiritual hijau adalah item interspesial unik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan item segar dan kehilangan energi dari mereka akan ditekan seminimal mungkin. Misalnya, karung racun yang didapat Zhao Feng sebelumnya akan kehilangan racunnya setelah meninggalkan tubuh kalajengking, tetapi jika dimasukkan ke dalam labu spiritual hijau, kerugiannya akan berkurang seminimal mungkin. Nilai embun tunas bambu langit bulan matahari tepat di bawah buah gelas darah, jamur racun yin, dan harta karun lainnya. Pencuri, jangan coba-coba menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Para jenius dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace menyerang. Meskipun labu spiritual hijau dan batu penanda langit yang ditemukan Zhao Feng sebelumnya juga memiliki kualitas terbaik, nilai dan kegunaannya sama sekali tidak dekat dengan embun tembak bambu langit bulan surya. Jika aku bisa mendapatkan 1 atau 2 tetes embun tembak bambu surya Lunar Sky dan membersihkan jiwaku, peluangku untuk mencapai peringkat dewa sejati akan meningkat sebesar 20-30%. Beberapa jenius True Mystic Rank puncak menggunakan teknik rahasia dan kartu tersembunyi mereka untuk menyerang Zhao Feng. Zhao Feng tidak panik saat melihat beberapa tetes embun bambu langit bulan surya yang tersisa di atasnya. Sosoknya melintas dan mundur puluhan yard dan memanggil 2 mayat hantu perunggu hijau di depannya. Embun ini tidak terlalu efektif jika diminum terus-menerus. Beberapa tetes sudah cukup bagiku. Petik 2. Zhao Feng dengan cerdas mundur dan tidak mengambil tetesan embun yang tersisa. Meskipun dia kuat, dia tidak ingin menjadi musuh lebih dari selusin jenius. Sudah ada 6 hingga 7 puncak True Mystic Ranks di sini dan sebagian besar yang tersisa berada di tahap akhir True Mystic Rank, masing-masing dengan kekuatan keajaiban yang luar biasa di Secret True Dragon Gathering. Saya hanya ingin 1 tetes embun tembak bambu surya Lunar Sky. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Sebanyak 7 atau 8 jenius dengan marah memperebutkan tetesan embun bambu langit bulan surya. Zhao Feng memerintahkan 2 mayat hantu perunggu hijau untuk pergi ke depannya dan mencoba membuat jenius lainnya mencoba mendekatinya mundur. Terlepas dari 3 True Lord Ranks, kekuatan Zhao Feng adalah salah satu dari yang teratas di sini dan hanya 2 mayat hantu True Mystic Rank puncak saja yang mampu menghentikan sebagian besar yang lain. Dari 2 tetes embun bambu langit bulan yang tersisa, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan masing-masing mendapatkan 1 tetes. Pertarungan segera berakhir dan pemenang terbesar jelas Zhao Feng. Kenyataannya jika Zhao Feng ingin mengambil semua embun tidak ada yang bisa menghentikannya, tetapi jika dia melakukannya maka kekuatannya akan ditemukan oleh Ye Yanyu. Dia telah menyerahkan beberapa tetes embun tembak bambu surya Lunar Sky untuk menghemat kekuatannya dan mempersiapkan masa depan. Meskipun Zhao Feng dengan sengaja bersikap rendah hati, orang-orang dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace memperhatikannya. Garis keturunan mata bocah ini sangat bagus untuk merasakan harta karun. Awasi dia. Petik 2. Kedua belah pihak telah memutuskan apa yang harus dilakukan. Beberapa orang bahkan menyaksikan semua tindakan Zhao Feng dan pandangannya yang tidak disengaja ke arah tertentu menyebabkan mereka menggali lubang setinggi 3 kaki ke tanah. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa yang lain benar-benar menganggapnya sebagai dewa uang. Sayangnya selama sisa perjalanan hampir tidak ada harta yang sekelas dengan embun tembak bambu langit bulan surya. Mungkin itu karena 3 True Lord Ranks di depan telah menyadari bahwa mereka telah kehilangan banyak harta karun dan karena itu sedikit melambat. Embun tembak bambu surya Lunar Sky juga sangat berharga bagi mereka. Adapun harta karun yang tidak terlalu bagus, Zhao Feng terlalu malas untuk mendapatkannya dan menjadi kunci rendah. Mereka yang mengawasinya kecewa. Beberapa menyerah sementara yang lain tidak mau. Harta terbaik pergi ke 3 peringkat Lord sejati, terutama kucing pencuri kecil dan Ye Yanyu. Hadiah gabungan dari Chi Gui dan Dewa Sejati yang berjubah darah bahkan tidak sebanyak milik Ye Yanyu. Kultivasi, kekuatan, dan kecepatan Ye Yanyu berada di puncak dan dengan bantuan kucing pencuri kecil itu, sempurna. Kucing pencuri kecil, kamu memang kucing keberuntunganku. Ye Yanyu bahkan lebih menyukai kucing kecil pencuri itu. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah bahwa fakta darah antara itu dan Zhao Feng belum dibubarkan.
Di sisi lain, Qi Gui dan Dewa Sejati berjubah darah mengertakkan gigi karena kebencian terhadap kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu akan melambaikan Mystic Snake Bloodwi berkeliling dan dengan terampil mengambil harta karun itu. Kadang-kadang harta yang akan mereka dapatkan akan diambil oleh cambuk kucing kecil pencuri itu terlebih dahulu. Kucing ini sangat licik dan harus selalu dilindungi. Ye Yanyu dengan sombong melirik ke arah Zhao Feng yang ada di belakang, seolah mengatakan bahwa kucing pencuri kecil itu paling cocok denganku. Ekspresi Zhao Feng redup dan tidak mengatakan apapun. Pada titik waktu tertentu, langkah kaki dari 3 True Lord Ranks berhenti. Di depan ada lubang hitam dengan lebar sekitar 100 meter dan dari situ datang desis panas. Di dalam lubang itu ada puluhan anak kalajengking, seukuran kucing atau anjing. Anak-anak kalajengking. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat semuanya dan hati dari 3 peringkat Dewa Sejati melonjak dengan sukacita. Ada beberapa lusin di dalam lubang, lebih banyak dari yang diperkirakan. Tunggu. Meskipun ada banyak kalajengking muda, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan murni seperti kalajengking raksasa kuno. Zhao Feng menyimpulkan setelah memindai mereka dengan mata spiritual Tuhannya. Garis keturunan adalah tentang keberuntungan. Itu tidak berarti bahwa semua anak memiliki garis keturunan yang kuat atau dari zaman kuno hingga sekarang, garis keturunan tidak akan selangka ini. Di 13 negara hanya ada beberapa lusin dengan garis keturunan termasuk Zhao Feng, Zhao Yufei dan teman-temannya. Selain itu, hanya ada 1 kalajengking purba sejati dan telah dibunuh oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, ia hanya bisa berinteraksi dengan kalajengking lain dan kemungkinan anak-anak mereka memiliki garis keturunan murni diturunkan. Zhao Feng menemukan bahwa dari kalajengking di dalam lubang, hanya 6 atau 7 yang hampir sama dengan kalajengking purba. Kata hampir sama berarti penampilan fisik mereka. Ini berarti peluang mereka memiliki garis keturunan lebih besar, tetapi tidak pasti. Hahaha, segerombolan anak kalajengking. Petik 2. Para jenius di belakang semuanya sangat bersemangat ketika mereka menyamakan jumlah ini. Ayo pergi semuanya. Meskipun tidak semua hewan ini memiliki garis keturunan murni, mereka masih memiliki garis keturunan di dalamnya dan jauh lebih kuat daripada hewan peliharaan spiritual biasa. Petik 2. Qi Gui memerintahkan 3 True Lord Ranks pergi lebih dulu dan target mereka jelas adalah anak muda dengan penampilan fisik yang mirip dengan yang lama. Zhao Feng tetap tenang dan tidak memasuki pertempuran. Dalam hal kemurnian garis keturunan, orang-orang yang diinginkan oleh 3 peringkat Lord sejati pasti memiliki peluang tertinggi untuk memiliki garis keturunan murni. Namun, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melawan mereka dan Zhao Feng tetap rendah hati dan tidak akan melawan mereka. Mata spiritual Tuhannya juga melihat ke seberang lubang dan celah di dekatnya. Zhao Feng bisa melihat apakah kalajengking memiliki garis keturunan atau tidak. Dia sedikit kecewa setelah melihat sekeliling. Semakin jauh dari lubang mereka, warna kalajengking menjadi kurang murni dan mengesampingkan 3 peringkat Lord sejati, bahkan para jenius lainnya tidak menginginkan mereka. Mereka semua telah melihat warna kalajengking yang sebenarnya dan warnanya hitam pekat dengan sentuhan metalik. Namun, Zhao Feng lebih suka meluangkan waktu dan memeriksa semua kalajengking ini apakah penampilan mereka tidak murni atau tidak. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci di sudut. Itu adalah kalajengking yang sangat kecil seukuran telapak tangan bayi dan bersembunyi di celah di dinding, menampakkan mata merah dingin yang penuh kebencian saat melihat di luar. Dari luar tampak seperti kalajengking berwarna tidak murni dan juga kecil. Namun Zhao Feng menemukan sesuatu yang tidak biasa ketika dia melihatnya. Pertama, kalajengking ini tampaknya cerdas. Meskipun tampaknya yang termuda, ia tahu cara bersembunyi dan bahkan menarik dirinya lebih jauh. Kedua, kekerasan dinding bisa dibandingkan dengan senjata kelas mortal tingkat puncak, tapi itu telah dicakar terbuka oleh kalajengking berwarna tidak murni. Zhao Feng melihat bahwa garis keturunan dalam kalajengking ini mirip dengan kalajengking kuno tetapi juga berbeda. Mungkinkah itu variasi dari kalajengking raksasa? Hati Zhao Feng tergerak. Ada kalanya garis keturunan meninggalkan lintasan aslinya dan menjadi berbeda, seperti badan berubah yang dimiliki Zhao Yufei dan Sun Hao Yuan. Oh baiklah, tidak masalah. Aku akan mengambilnya dulu. Petik 2. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mencoba mengendalikan kalajengking. Dalam proses ini Zhao Feng bertemu dengan pertahanan yang kuat dan tangguh yang membuatnya sangat gembira.
Selain garis keturunan, energi mental juga merupakan faktor penting apakah kalajengking ini bisa menjangkau sejauh mana. Zhao Feng masih dapat dengan mudah mengendalikan kalajengking ini karena tingkat energi mentalnya jauh lebih tinggi daripada kalajengking muda. Kalajengking bertitik melintas di udara dan mendarat di tangan Zhao Feng. Melalui pemeriksaan yang cermat, Zhao Feng menyadari bahwa titik-titik di permukaan kalajengking telah menghilang dan digantikan oleh cahaya metalik hitam yang dingin dengan beberapa titik merah tua, yang tampak lebih misterius dan jahat daripada kalajengking raksasa kuno. Variasi macam apa ini agar bisa menyamar? Zhao Feng diam-diam memasukkan kalajengking muda yang aneh ini ke dalam tas hewan peliharaan spiritualnya. Tepat saat ini, pertempuran antara 3 True Lord Ranks telah berakhir dan Ye Yanyu memiliki ekspresi gembira saat dia telah mengambil 2 kalajengking muda yang paling berdarah murni.